Halo teman-teman semua, kali ini kita bakal lanjut lagi untuk bikin aplikasi manajemen jadwal perjalanan bus. Lagi-lagi baca, saya suka lupa namanya nih apa. Kemarin kita bukan kemarin sih sebenarnya berapa hari yang lalu gitu. Kita udah buat yang tambah nih, fitur tambah yang buat si supirnya ya. Jadi kita pengen bikin yang add sama hapus gitu. Jadi kita buka aja langsung di aplikasi editor kita nih. Saya pakai editor kesayangan, namanya adalah Visual Studio Code. Nah, di sini di bagian supir ini kita bakal nambah satu field baru, namanya adalah edit ya. Sini edit.view gitu, terus habis itu kita copy aja yang add ini biar gampang dan biar cepet gitu. Taruh sini, paste. Terus oke, udah gitu, terus kita pergi ke router index.js, kita tambahin satu tab baru, tab gitu, namanya adalah supir ini, lalu ID dan edit kayak gini. Lalu name-nya adalah supir.edit. Lalu komponennya belum kita buat. Kita scroll dulu ke atas, kita buat satu komponen baru, namanya adalah supir edit from titik sama dengan atau sama dengan sih supir edit.view gitu. Kita scroll ke bawah lagi, kita tambahin namanya adalah supir edit. Mantap. Kita simpen, terus kita pergi ke supir.view kita nih. Kita mau ngarahin ke link yang tadi. Kita scroll ke bawah terus. Nah, di bagian sini ini ada dua button ya. Di button edit dan juga button hapus. Ini button editnya kita ganti. Jadi pakai router link biasa, router link. Lalu tuh kemana? Kita mau dibawa ke name-nya adalah supir.edit dengan paramsnya adalah apa nih? Paramnya ID dengan supir.id gitu teman-teman. Lalu jangan lupa yang ujungnya juga kita ganti jadi router link. Oke. Ini kita simpan aja, terus kita balik ke Chrome kita di sini. Apakah sudah berubah di sini? Oke, ada berubah. Kita klik, oke. Ini kita klik, ini juga udah berubah. Nah, sekarang kita mau supaya ketika kita klik, kita bakal ngambil data show. Jadi data yang supir tadi kita bakal show. Di sini kita udah buat endpoint-nya ya. Nih kecilan bang, oke gua gedein. Nah, di sini di supir ini ada yang namanya show supir. Ini apa sih ini grup? Nih show supir, terus di bagian sini kalau kita kirim send, kita bakal dapat respon kayak gini. Oke, mantap. Kita pergi ke codingan kita lagi di sini, kita di bagian store, kita pergi ke supir.store, kita buat satu field baru, namanya adalah, atau nggak perlu ya? Perlu dah, nggak perlu. Kita scroll ke bawah, kita tambahin satu action baru, namanya adalah function apa nih? Ref data supir atau get data supir dah, atau find data supir, lalu commit, lalu supir ID, lalu kita return. Kita copy aja yang ini biar cepet. Kita copy, lalu kita paste di sini. Sebenarnya bagusnya sih jangan copy paste ya, tapi nggak apa-apa lah biar cepet gitu. Lalu di sini kita pakai tambah, lalu supir ID. Ini lalu coba kita lihat endpoint kita, supir lalu ID-nya, supir lalu ID-nya. Oke. Lalu linknya ini, lalu supirnya ini. Metodenya adalah metode get. Ini kita ganti jadi get kayak gitu. Lalu network data, kita balikin datanya. Lalu ini kita copy, kita scroll ke atas, kita tambahin di dalam action di sini. Kita paste di sini. Lalu di bagian sini juga kita bakal buat satu metode baru yang mana ini untuk mengupdate
satu action baru namanya function apa nih, update ya. Kita copy aja lah yang atas. Yang ini kita copy kayak gini, lalu saya copy, terus saya paste di bawah kayak gini. Ini kita ganti jadi update ya, update itu. Lalu ini supirnya, lalu ini supir. Lalu kalau kita lihat di sini update ini ada ID ya, jadi supir kita pakai slash lalu tambahin supir titik ID, lalu pakai metodenya adalah metode put ya. Oke, metodenya metode put lalu supir kayak gini. Oke, ini kita hapus yang atas link, lalu ini kita copy ke atas, kita taruh di dalam action. Oke, udah kita setup. Sekarang kita pergi ke bagian edit.view di sini. Kita scroll ke bawah, kita ambil di sini. Kita tambahin satu field baru, namanya adalah apa tadi? Lupa saya. Namanya adalah ini, field data supir. Di sini kita copy, kita paste di bagian lalu ini saya tutup dulu ya. Ini di bagian edit, kita taruh di sini. Oke, lalu ini kita copy, kita scroll ke bawah, kita tambahin di bawah asynchronous kita yang store new data. Kita pakai async, lalu gini. Oke, lalu pakai try catch biasa. Kalau di error maka kita kasih alert. Errornya apa? Lalu di sini kita bakal ngelakuin await di sini, await, atau kita pakai let ya, let data gitu sama dengan await this yang ini, yang find data supir. Kita copy, kita scroll ke bawah, kita paste di sini. Nah, ID-nya apa? Kita bakal pakai ID yang di sini. Yang di sini. Cara ambilnya gimana? Pakai root, pakai rute gitu. This root param static ID gitu. Oke, mantap ya. Lalu kita bakal log dia. Isinya apa sih datanya? Log data gitu. Oke, console log ya, bener ya. Nah, di sini kita harus panggil. Kapan dia dipanggil? Dia dipanggil waktu on created biasa ya. On created. Jadi created ini ketika komponen ini dibuat, tapi belum dirender ke dalam DOM. Ngomongin DOM nanti kita bakal bahas sih soal DOM kayaknya, biar asik gitu ya. Di sini saya coba pakai inspect. Lalu tungguin aja nih, inspectnya agak lama, kenapa ya? Di bagian konsolnya kita bakal refresh. Oke, kita bakal refresh. Terus kita tungguin apakah berhasil refreshnya. Nah, di sini kita dapat nih alamatnya apa, lalu created-nya, ID-nya. Nah, ini udah dapat semua ya. Berarti sekarang kita hanya perlu mengambil data tadi ke dalam sini. Coba kita buka dulu di sini. Nah, kita hanya perlu mengambil data yang ini, kita pindahin ke sini, si supir ini. Jadi supir ini kita bakal tambahin ID gitu. Jadi di sini, bagian sini, kita bakal gini. This supir itu sama dengan di supir yang ini sama dengan data ya gitu. Oke, kita simpan, kita balik ke codingan kita, maksud saya website. Nah, ini udah keganti. Coba kita cancel, kita contohnya ini Hendra Subakti, kita edit. Nah, ini dapatnya Hendra Subakti. Kalau kita ambil yang ini, yang edit ini, kita dapatnya yang ini. Coba yang perempuan nggak ada ya? Coba selanjutnya nggak ada yang perempuan. Coba edit nih. Oke, nggak ada yang perempuan, nggak apa-apa. Kita balik ke selanjutnya. Nah, yang di sini ketika kita edit, kita bakal ngelakuin simpan kayak gini. Nah, simpan ini kita bakal ganti di sini. Nah, update ini di bagian mana ya? Supir.store. Kita buka supir.store kita copy yang ini, yang update new data supir. Kita bawa ke edit.view. Lalu yang ini kita paste aja ke sini. Kita paste. Lalu ini juga kita paste di sini. Lalu juga ini kita paste kayak ini.
Oke. Lalu ini kita copy, kita paste di atas. Kita scroll ke atas, kita paste di sini. Kita simpan. Nah, sekarang kalau kita balik ke website kita, sekarang kalau kita simpan, nah, kita coba edit ya. Misalnya jenis kelaminnya kita ganti jadi perempuan. Nah, ini udah keganti ya. Misalnya kita ganti nih, edited gitu ya. Lalu namanya juga edited, lalu alamatnya juga edited. Edited. Kita simpan, sekarang semuanya udah bisa diedit. Oke, berarti kita udah berhasil ngelakuin yang namanya edit pada kolom ini ya, supir. Nah, sekarang kita bakal ngelakuin hapus di sini. Oke, gimana caranya? Caranya adalah kita coba close dulu biar nggak pusing kayak gini. Nah, di bagian supir.store kita tambahin satu action baru namanya adalah delete. Jadi ini kita copy aja, nggak apa-apa. Kita copy kalau udah hatam ya masalah ini. Lalu kita ganti di sini jadi delete gitu. Delete, saya pakai kecil, delete data supir. Lalu di sini pakai supir ID. Ini kita copy ke sini. Kalau dilihat di postman-nya, di sini di delete.supir, di sini pakai supir /id ya, supir /id. Lalu metodenya kita ganti jadi delete kayak gini. Ini kita hapus aja. Oke. Lalu di bagian ini kita bakal copy ke atas pada action. Kita paste di sini. Kita simpen. Nah, terus kita buka Explorer kita bakal taruh dia di supir.view di sini. Nah, di sini kita balik ke supir.store, kita ambil yang delete data supirnya, kita balik ke supir.store, kita bakal paste di sini. Oke. Lalu ini kita copy lagi, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita bakal paste di sini. Async, jangan lupa, lalu underscore kayak gini. Lalu ID, supir ID. Lalu tray dan catch. Lalu kalau di error maka kita kasih alert nya apa. Nah, di sini karena ini adalah fitur delete ini nggak boleh sembarangan, kita harus kasih dia confirm dulu. If confirm gitu ya. Apakah Anda yakin untuk menghapus supir ini gitu? Nah, kalau dia iya, kenapa? Nah, kita pengen kalau dia nggak yakin, maka kita bakal return false. Nah, kalau dia neken oke nih, coba kita simulasiin dulu. Kita lupa naruh di delete ini, kita scroll dulu ke atas, kita copy, kita scroll ke atas. Nah, di bagian sini kita bakal ganti dia jadi sebuah button. Kalau dia diklik, maka ngapain gitu ya. Ini, jangan lupa, ini kita jalanin. Kita pakai kurung buka, kurung tutup, lalu isinya adalah supir.id ya. Lalu kita scroll lagi ke samping, kita ganti yang A-nya juga jadi sebuah button gitu ya. Lalu kita simpen, kita balik ke website kita. Nah, di sini seharusnya kita udah bisa ngeklik yang hapusnya ini. Nah, di sini. Jadi kalau kita cancel ataupun kita hapus, ini belum ada actionnya ya. Oke. Nah, di sini kalau dia neken oke, kasusnya adalah kita bakal meneruskan dia ke backend gitu ya. Jadi this delete data supir itu, lalu supir ID. Nah, kita pakai await ya. Nah, kalau dia udah kehapus, kita udah ngirim datanya lalu berhasil, maka kita bakal ngelakuin yang namanya refresh data ini 0. Jadi kita mau merefresh data di dalam table ini gitu. Oke, ini harusnya sih udah keganti ya. Jadi kalau kita klik ini hapus, kita oke, harusnya dia udah kehapus. Jadi kalau saya hapus terus di sini, oke, ini saya hapus juga gitu ya, karena kemarin kita bikinnya banyak nih duplikat, kita hapusin aja. Terus ini nggak ada habisnya nih kayaknya nih. Yang penting ini udah berhasil kita hapus. Coba kita buat baru, misalnya Sumarno, lalu bukan dong, ini lalu nomor ininya, nomor registrasinya saya ngasal,
Lalu alamatnya adalah Yogyakarta. Lalu JK-nya adalah laki-laki, kita simpen. Nah, di sini ada Sumarno. Kalau saya hapus, kita cancel. Nah, ini nggak cancel, nggak kehapus ya. Tapi kalau kita klik OK, maka dia bakal kehapus. Oke, begitu ya teman-teman untuk fitur edit dan hapus pada supir ya. Terima kasih semua.